Jadi HTML tuh buat bikin tampilan website ya. Nah, HTML tuh terbagi ada tiga elemen utama gitu ya, bukan elemen. Ya, hal utama lah. Ada elemen, ada tag, sama atribut. Nah, elemen itu komponen yang membentuk tampilan website pada browser. Nah, itu contoh yang tadi gitu ya. Nama tag, terus isinya apa. Nah, ini ada tutupnya gitu. Nah, tag-tag itu blok-blok yang mewakili elemen HTML tadi gitu ya. Dan setiap tag dia punya pasangan masing-masing. Div slash div, span slash span, H1 slash H1 P, dan ada yang nggak punya. Kalau nggak punya pasangan, saya nyebutnya tag jomblo gitu ya. Jadi ada contohnya BR, bisa kayak gini, bisa tanpa slash gitu ya, atau IMG. Nah, ini contoh-contoh tag. Terus atribut. Atribut itu untuk memodifikasi tipe dari sebuah tag atau merubah nilai default tag. Nah, contoh yang tadi nih, IMG, SRC. SRC itu source, jadi untuk nampilin filenya. Terus contoh link, harep. Atribut harep itu untuk tujuan URL-nya kemana. Targetnya ini mau dibuka di tab baru atau enggak. Nah, itu contoh atribut kayak gitu. Nah, ini tadi kita udah praktekkan ya. Contoh, nih H1 gitu ya, untuk heading. Eh, ini ya ada ininya. Jadi kalau misalnya ada apa ya, ada area ininya gitu di tengah-tengah ini, nah ini nanti yang bagian dari tag itu. Dan ini di sini kita bisa multi kayak gini gitu. Contoh, bisa nggak ya kalau heading? Nah, gitu. Jadi dalam ini sebenarnya sih nggak boleh ya kalau heading tuh nggak boleh kayak gini. Intinya sih di tiap tag dia harus ada urutannya. Kalau ini di sini di kedalaman lah gitu ya. Tag ketiga gitu ya, kedalaman ketiga gitu ya. Nah, jadi tutupnya di sini, naik lagi ke sini, naik lagi ke sini. Jadi seperti itu gitu. Jadi eh, nyusun tag HTML tuh harus ada tutupnya gitu. Kalau kita buka harus ada tutupnya di mana? Ada tutup buka-buka, tutupnya di sini kayak gitu. Oke. Nah, ini terus JavaScript ya. JavaScript tuh ini cara manggilnya sih semuanya. Cara manggil, bukan cara manggil, cara pakai. Cara pakai JavaScript itu ada tiga. Ada inline, ada internal, sama eksternal. Kalau inline itu biasanya di setnya di atribut event si tag HTML tadi. Contoh ini kayak link gitu ya. Kayak A, itu ketika diklik, jadi ada on click. Nah, on click JavaScript-nya apa? Ini nih kita jalanin. Terus ada internal JS, itu disimpan di dalam tag HTML, script gitu ya. Nih contoh kayak gini. Di tengah-tengahnya ini kode JavaScript-nya, ini untuk alert contoh gitu ya. Ada satu lagi eksternal. Kalau eksternal itu si file JS-nya di luar, jadi terpisah. Terus kita panggilnya di teks script tadi, ditambahin src, nama filenya apa. Nah, ini nanti script JS-nya ditaruh di sini semua. Kan kalau ini mah internal di dalam sini, kalau ini di luar, di file terpisah. Gitu. Lalu CSS. CSS juga sama, cara pakainya kayak JS. Ada inline, ada internal, ada eksternal. Kalau inline, itu di tag-nya. Jadi pakai tag, pakai atribut style. Kayak gini, contoh. Ini linknya nanti jadi warna merah. Terus ada internal yang tadi saya contohin, yang ini. Nah, ini internal. Jadi di file HTML ini gitu si CSS-nya di sini. Nah, satu lagi eksternal. Ini kita pakai tag HTML link, link rel style sheet, type-nya itu tag CSS, arepnya nama file CSS-nya di mana gitu. Ini cara cara pakai ini ya umumnya. Oke, sekarang kita ngoding ya. Mohon izin Kang Wisnu, Oh itu ya, bentar ya. codingan di VS Code-nya kurang Nah, ini kelihatan. contoh HTML tag yang paling banyak dipakai gitu ya, yang sering lah. Ini ada ancor, ya link tadi ya. Saya gedein ya ini.
Kegedean nggak? Atau cukup? Cukup lah sini ya. Sip. Oke. Ini biarin aja yang sama ya. Kita bikin link. Ini kita pakai. Oh ya, buat membedain ya, kita bikin dulu lah. Misalnya halaman 2 HTML. Ini diisi dulu. Misalnya halaman 2. Ini halaman 2 gitu ya. Nah, misalnya kita bikin link ke halaman 2. Nah, tujuannya kemana? Ke file itu misalnya, yang 2. Nah, gitu ya. Terus saya copy ke sini. Kembali ke index. Nah, kalau link default itu warna biru kayak gini. Ini kita klik. Nah, ini nyambung kan ke halaman 2. Terus kalau balik lagi ke index. Nah, kayak gitu. Ini kalau udah pernah dikunjungi lah, udah pernah diklik, dia berubah warnanya. Nggak biru lagi. Tapi jadi apa ini ya, ungu atau apa ini. Ya itulah pokoknya. Oke, itu A ya, Anchor. Contohnya kayak gitu. Terus div. Itu untuk paragraf atau kontainer. Contoh div ya. Ini kalau VS Code ketikin lorem ya. Nanti kita punya teks mockup kayak gini. Saya bikin 3 ya di copy ya. Oh ya ini kalau ini nggak auto save ya, ini manual. Kalau nggak save ini ya. Ini saya tadi pakai Ctrl S. Takutnya ada yang mikir ini VS Code-nya auto save atau enggak, itu enggak ya. Oke, nah, 3 aja dah. Nah ini bedanya apa? Kita lihat ya. Salah. Saya ngedit di mana ini? Oh, halaman 2 ke atas. Oke. Nih, kalau div ya, dia nggak ada jarak. Tuh. Tapi kalau P, dia ada jaraknya antara paragrafnya. Bedanya itu aja. Biasanya kalau div itu dipakai untuk kontainer, ya karena dia nggak ada jarak, jadi bisa dipakai buat layouting. Gitu. Tuh kontainer ya. Terus UL sama LI ya. Ordered dan ordered list. Sama satu lah, apa ya. Ini OL dulu. OL, LI. Nah, ini satu, misalnya dua. Ini untuk bikin list ya. Itu list. Nah, satu lagi UL, unordered. Eh, kan saya jumpa. Nah, kalau OL ya 1, 2, 3. Tapi kalau UL ya ininya kayak gini. Ini bisa diubah. Yang tadi itu kan kita ada atribut ya, ada type. Tuh, misalnya kita nggak mau 1, 2, 3, pengen ABC. Nah, type A gitu ya. Oh, jadi ABC. Atau misalnya A-nya A kecil. Oh, ini juga sama. Nah, kalau ini type-nya beda. Kok biasanya circle gitu ya. Nah, gitu. Ini macam-macam lah. Ini autocomplete-nya kenapa tadi ini ya? Nggak ada autocomplete. Ya, itu contohnya lah. Span. Tadi udah ini ya, span. Jadi span tuh untuk text hook. Biasanya kalau ini contoh lah di sini ya nih. Saya misalnya bikin nama gitu ya.